Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Valentina Hermiati Putri. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul laporan pengaruh metode Problem Based Learning yaitu PBL terhadap peningkatan minat belajar siswa kelas 9 SMP Mandiri dalam pembelajaran teks rekon. Seperti yang kita tahu, pendidikan merupakan usaha sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik, baik dalam segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi, tetapi juga menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan bermakna agar siswa memiliki minat belajar yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang mampu meningkatkan keterlibatan dan minat belajar siswa. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Problem Based Learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menghadapkan mereka pada permasalahan nyata. Dengan penerapan metode ini diharapkan siswa menjadi lebih aktif, tertarik, dan termotivasi dalam pembelajaran teks rekon. Rumusan masalah yang kami gunakan yaitu satu, bagaimana pelaksanaan pembelajaran teks rekon dengan metode Problem Based Learning di SMP Mandiri Pontianak. Yang kedua, bagaimana tingkat minat belajar siswa setelah menerapkan metode PBL. Yang ketiga, kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan metode PBL serta upaya perbaikannya. Adapun partisipasi saya dalam kegiatan yaitu satu, menjadi pemateri saat kegiatan berlangsung di kelas. Kedua, berpartisipasi dalam pembuatan laporan akhir. Ketiga, editor video kegiatan. Dan keempat, dokumentasi kegiatan. Terima kasih. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Desartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah mengetahui pelaksanaan pembelajaran tentang teks rekon menggunakan metode PBL. Yang kedua, mengetahui pengaruh metode PBL terhadap minat belajar siswa. Yang ketiga, mengetahui hasil belajar, pemahaman, dan keterampilan siswa terhadap penerapan PBL. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, dapat meningkatkan minat belajar, pemahaman, dan keterampilan. Yang kedua, sebagai referensi menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya selama kegiatan observasi berlangsung. Yang pertama, saya berpartisipasi dalam kegiatan pembuatan proposal. Yang kedua, saya juga sebagai dokumentasi. Yang ketiga, saya juga berpartisipasi dalam mengelola data angket siswa yang sudah dikerjakan. Yang ketiga, saya juga berpartisipasi dalam pembuatan laporan. Selanjutnya, saya serahkan ke rekan saya. Lihat email, di sini saya akan menyampaikan materi yang dalam dasar teori. Kelompok kami menggunakan teori PBL, yaitu Problem Based Learning, dengan mode pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai dasar pembelajaran. Dalam metode ini, siswa dituntut untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan bekerja sama dalam mencari solusi. Guru juga di sini berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai sumber utama informasi. Di sini selama saya mengerjakan laporan, tugas saya itu ada dokumentasi, pembuatan angket, membantu dan mencari materi, serta dokumentasi dan membuat PowerPoint. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya sampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Margoreta Dea. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah 25 siswa kelas 9A SMP Mandiri Pontianak. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang kami gunakan, yang pertama itu angket minat belajar, yang kedua ada observasi proses pembelajaran, dan yang ketiga itu ada tes pilihan ganda, yang keempat ada tes pemahaman, dan yang kelima itu ada tes keterampilan akhir. Teknik analisis data yang kami gunakan yaitu menggunakan teknik analisis statistik deskriptif berupa rata-rata dan presentase. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas saya selama
mengikuti proses observasi ini. Adapun tugas saya yang pertama itu saya ikut berpartisipasi dalam penyusunan proposal awal yang dimana proposal ini berisi judul, kisi-kisi angket. Terus yang kedua itu saya berpartisipasi dalam pengantaran surat ke sekolah, dan yang ketiga itu saya mengikuti kegiatan selama 2 hari, di mana hari pertama itu kami mengisi angket dan mengerjakan pilihan ganda. Terus saya membagikan angket dan sesi dokumentasi. Dan untuk hari kedua itu kami mengerjakan tes keterampilan. Kami menyuruh siswa untuk mengerjakan tes keterampilan akhir. Nah, untuk tugas saya yang terakhir yaitu saya berpartisipasi dalam penyusunan laporan akhir. Nah, baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan kepada rekan saya selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelas hasil dan pembahasan. A. Minat belajar siswa. Hasil angket menunjukkan bahwa 64% siswa berada pada kategori kurang, 36% berada pada kategori cukup. Hasil ini menunjukkan bahwa minat belajar siswa masih perlu ditingkatkan meskipun metode PBL mulai memberikan dampak positif. Lalu ada B, proses mengajar hasil observasi menunjukkan 60% kategori cukup, 28% kategori baik, 12% kategori kurang. Ini menandakan bahwa penerapan PBL sudah berjalan cukup baik, namun keaktifan siswa masih perlu ditingkatkan. Ada juga C, hasil latihan soal pilihan ganda. Hasil latihan menunjukkan 44% kategori baik, 20% sangat baik, 24% cukup, 12% kurang. Artinya, sebagian besar siswa telah memahami materi tek rekon dengan baik. Lalu ada D, pemahaman materi tek rekon sebanyak 76% siswa kategori cukup, 16% kategori kurang, 8% kategori baik. Hal ini menunjukkan pemahaman siswa masih berada pada tingkat sedang dan perlu ditingkatkan. Dan E, tes keterampilan akhir menunjukkan 60% sangat baik, 40% baik. Tidak ada siswa pada kategori cukup maupun kurang, yang berarti keterampilan siswa sangat baik setelah penerapan PBL. Saya juga akan menjelaskan tugas saya selama proses kegiatan ini berlangsung. Tugas tersebut meliputi penyusunan rencana proyek dan pembuatan angket, membantu proses pengelolaan data hingga penyusunan laporan dan presentasi hasil kegiatan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dea. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari penelitian dan pembahasan kami. Dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa tergolong cukup. Siswa menunjukkan ketertarikan dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Namun, tingkat keaktifan dan keterlibatan belajar masih perlu ditingkatkan agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Proses pembelajaran dengan penerapan metode problem based learning berjalan cukup baik. Terlihat dari pelaksanaan tahap pembelajaran yang sesuai dan keterlibatan siswa dalam kegiatan diskusi serta pemecahan masalah. Meski demikian, peningkatan keterlibatan siswa dalam pengolahan kelas masih perlu dilakukan, khususnya dalam mendorong partisipasi aktif seluruh siswa agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan merata. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas saya selama kegiatan observasi berlangsung. Yang pertama, saat di kelas saya membagikan angket kepada siswa-siswa, lalu saya mengambil dokumentasi seperti pengambilan foto dan video, lalu saya membantu mengelola angket siswa. Baik, sekian penyampaian kesimpulan dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.